warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kali ini saya memiliki sedikit waktu untuk membuat sebuah video. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin berbagi trik atau tips bagaimana sih cara memiliki karya yang keren. Berbicara tentang karya teman-teman semua, kita pastinya harus memiliki karya yang keren. Baik itu novel, pantun, cerpen, puisi, kutos, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus bisa memiliki karya yang keren. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin bercerita atau membagi tips yang paling mudah untuk berkarya, yaitu membuat kutos. Kenapa membuat kutos merupakan suatu karya yang paling mudah? Karena kutos sendiri bisa kita buat baik beberapa kalimat ataupun satu paragraf ataupun sesuai selera yang kita inginkan. Oleh karena itu, kali ini ada beberapa poin penting supaya bisa memiliki kutos yang keren. Pertama, isinya harus nendang. Kenapa isinya harus nendang? Berbicara tentang isi karya kita teman-teman semua, itu merupakan poin penting yang harus kita terapkan di dalam karya kita. Isi nendang bisa kita ambil dari masalah. Siapa yang tidak punya masalah di dalam kehidupan? Tentunya semua kita pernah memiliki masalah. Masalah adalah anugerah bagi sang pekarya. Karena kenapa? Jikalau masalah kita semakin banyak, maka semakin banyak anugerah ide yang bisa kita ambil untuk menjadikan sebuah karya. Oleh karena itu, pertama, buatlah isi karya kita yang nendang, yang kita ambil dari masalah yang bisa menjadi anugerah bagi kita. Yang kedua, desainnya harus asik. Berbicara tentang desain teman-teman semua, mungkin kita tidak bisa mendesain bagi sebagian kalangan, tetapi kita juga harus bisa mendesain, karena dengan desain karya kita yang bagus itu bisa menarik perhatian pembaca tentunya. Yang ketiga, harus tulisan yang indah dan berirama. Jika kita berbicara tentang kutos, maka buatlah kutos kita seindah mungkin dan berirama. Contoh, misal kita ambil judul kutos pengalaman. Jadikanlah pengalaman itu sebagai guru terbaik bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari semua pengalaman tersebut. Pembelajaran dan pengalaman itu bisa kita jadikan tulisan yang berirama atau indah, karena ada ujungnya an dan an. Oleh karena itu mungkin merupakan contoh untuk kita dalam membuat kutos. Yang keempat, kita harus pandai jualan. Ya, tentu saja di dalam segala bidang kita harus bisa pandai jualan. Mungkin bagi kita yang awal-awal berkarya, di dalam bidang jualan karya kita belum ahli, sedikit tidak kita mempelajari bagaimana cara bisa menjual karya kita sendiri. Yang kelima, harus terjadwal atau istiqomah. Jika kita berbicara tentang istiqomah, mungkin di dalam agama Islam istiqomah merupakan suatu keseharusan yang kita lakukan. Tetapi teman-teman, bukan hanya di dalam agama kita menyuruh istiqomah, di dalam berkarya kita juga harus istiqomah tentunya. Dalam arti kata istiqomah adalah jadwal berkarya kita itu pas dan sesuai dengan yang kita bisa, sehingga dengan patokan jadwal yang kita terapkan di dalam berkarya tersebut, haruslah terus kita asah jadwal tersebut sehingga bisa menjadi kebiasaan kita. Yang keenam, karya kita itu harus unik, berani, dan beda. Berbicara tentang karya teman-teman semua, pasti kata unik itu menurut para pembaca sudah berbeda ya. Kata unik sendiri, dengan adanya karya kita yang unik bisa membuat keasyikan sendiri bagi pembaca, dan dengan keasyikan tersebut bisa membuat karya kita berani.
berani untuk beda. Jika karya kita sudah berani kita buat untuk berbeda dengan karya orang lain, maka kita bisa mendapatkan peluang sedikit untuk menjual karya terbaik kita. Oleh karena itu saya pikir hanya ini beberapa poin penting di dalam kita membuat kutos, karena kutos merupakan cara berkarya yang paling mudah untuk kita lakukan. Akan tetapi bukan hanya kutos yang bisa kita lakukan, sehingga lakukanlah karya yang sesuai passion kita, sesuai yang kita bisa, sesuai ide yang bisa kita keluarkan, agar apa yang kita tulis bisa berfaedah dan bermanfaat kepada kita semua. Saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon perbanyak maaf. Boleh di subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.